Halo semuanya, pernah kebayang nggak sih mengubah sudut sempit di rumah perkotaan kita jadi sebuah ekosistem yang produktif dan berkelanjutan? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas gimana caranya. Oke, langsung aja kita mulai. Coba deh, bayangin, Anda nggak perlu lagi repot-repot ke pasar buat beli sayur segar atau ikan. Tinggal petik atau ambil aja langsung dari balkon atau mungkin garasi Anda. Ini bukan lagi mimpi di siang bolong loh, tapi sebuah kemungkinan yang sangat nyata bahkan di lahan yang paling terbatas sekalipun. Nah, konsep ajaib di balik semua ini namanya sistem pertanian terpadu atau sering disingkat IFS. Intinya tuh simple banget dan super cerdas. Kita menciptakan sebuah siklus di mana nggak ada yang namanya sampah. Jadi, limbah dari satu elemen justru jadi nutrisi berharga buat elemen lainnya. Keren kan? Oke, jadi gimana sih persisnya sistem ini bekerja? Semuanya itu intinya ada di hubungan simbiosis yang ajaib. Yuk kita lihat lebih dalam cara kerjanya. Bisa dibilang, mesin utamanya itu ya aquaponik. Ini tuh kayak tarian 4 langkah yang brilian. Pertama, ikan mengeluarkan kotoran yang kaya amonia. Terus, bakteri baik mengubah limbah ini jadi pupuk super buat tanaman. Nah, dari situ, tanaman dengan senangnya menyerap pupuk alami ini. Sekaligus ngebersihin airnya. Dan terakhir, air yang udah bersih balik lagi deh ke kolam ikan. Siklus yang sempurna. Terus, hasilnya apa? Wah, ini bagian paling serunya. Hasilnya tuh nyata banget dan bisa kita makan. Kita nggak cuma bisa panen sayuran segar kayak selada, pakcoy, atau kangkung, tapi kita juga dapat sumber protein dari ikannya. Entah itu lele, nila, atau gurame. Semuanya dari satu sistem yang sama. Tapi siklus ini nggak berhenti di ikan dan sayuran aja loh. Kita bisa naikin levelnya lagi. Coba bayangin, kotoran dari ternak kecil kayak ayam atau kelinci, setelah kita olah jadi kompos, itu bisa jadi pupuk organik terbaik untuk pohon buah di dalam pot atau untuk kebun vertikal kita. Nah, keunggulannya juga kerasa banget di kantong. Dengan kita manfaatin limbah jadi pupuk, kita bisa pangkas biaya beli pupuk kimia sampai 80%. Ini bukan cuma soal hemat uang ya, tapi juga jauh lebih sehat untuk lingkungan dan tentunya untuk tubuh kita. Tentu tantangan terbesar buat kita yang tinggal di kota ya, lahan. Pasti pada mikir gitu kan? Tapi gimana kalau saya bilang masalahnya itu bukan di luas lahannya, tapi di cara kita mikirin lahan itu. Kuncinya adalah berpikir lebih cerdas, bukan lebih luas. Ada kutipan yang pas banget buat ngerangkum filosofi ini. Lupakan deh cara berpikir horizontal yang makan banyak tempat. Masa depan pertanian di lahan sempit itu ya berpikir vertikal. Perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Di kiri itu model lama yang butuh lahan super luas. Nah, di kanan itu model baru yang super efisien. Produksinya ditumpuk ke atas, bukan ke samping. Ini benar-benar game changer buat kita yang punya ruang terbatas. Seberapa efisien sih? Gini deh, dengan sistem menara vertikal di lahan cuma 1 meter persegi, ya cuma 1 meter persegi, kita bisa menampung 40-80 tanaman. Coba bayangin, berapa banyak selada yang bisa dipanen dari sudut balkon doang? Dan ini semua bisa kita bikin lebih cerdas lagi. Dengan teknologi yang namanya Internet of Things atau IoT, kita bisa pasang sensor yang otomatis mantau kondisi air. Terus pakai microcontroller kayak Arduino, kita bisa atur jadwal kasih makan ikan atau sirkulasi air secara otomatis. Jadi semuanya bisa jalan sendiri. Oke, semua ini kedengarannya emang keren banget. Tapi pertanyaannya, apakah ini beneran lebih unggul dibanding cara konvensional? Yuk kita lihat datanya, biar nggak cuma katanya-katanya. Tabel perbandingan ini nunjukin semuanya dengan jelas. Sistem terpadu ini unggul di setiap aspek. Lahan jauh lebih hemat. Air jauh lebih irit karena terus disirkulasi. Pupuk gratis dari dalam sistem sendiri. Dan yang penting juga, risikonya lebih rendah. Kalaupun gagal panen sayur, kan kita masih punya ikan. Tentu saja penjelasan ini nggak akan lengkap tanpa panduan praktis. Jadi gimana caranya kalau mau mulai? Tenang, ini dia cetak biru sukses buat Anda, cuma dalam 3 langkah simpel. Pertama, kita atur zonasinya. Gampangnya, yang berat-berat kayak tangki ikan taruh di paling bawah sebagai pondasi. Kedua, bangun rak ke atas buat tanaman. Pastikan mereka dapat cukup cahaya matahari ya. Ketiga, pasang sistem filter sederhana biar airnya tetap bersih dan siap diserap lagi sama tanaman. Ini adalah fondasi desain yang kuat. Nah, dari semua tips tadi, ada satu aturan yang paling krusial. Aturan emasnya adalah ini, jaga keseimbangan. Sama seperti ekosistem di alam liar, rasio antara ikan dan tanaman harus pas. Kalau ikannya kebanyakan atau tanamannya kurang,
seluruh sistem bisa berantakan. Jadi pada akhirnya, ini bukan cuma soal teknologi atau strategi penataan ruang. Ini tentang kemampuan kita menjadi manajer sebuah ekosistem ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah sistem ini berfungsi atau tidak, tapi apakah Anda siap untuk menemukan dan menjaga keseimbangan yang rapuh namun sangat bermanfaat itu?